Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, bertemu kembali dengan saya Cak Korip dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Sahabat Bawaslu, hari ini adalah merupakan hari yang berbahagia bagi semua di kantor ini, yaitu di kantor Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Kenapa? Karena kami kehadiran sosok yang istimewa. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Timbul Prihanjoko, PLT Bupati Kabupaten Probolinggo. Langsung kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Timbul. Saya panggil Pak Timbul aja gitu. Ya, boleh, Luar biasa. boleh. Pak Timbul adalah merupakan salah satu sosok yang humble dan sederhana, lebih suka dengan hal-hal yang santai daripada yang serius-serius gitu. Seperti saat ini, sahabat Bawaslu. Pak Timbul sehat walafiat? Alhamdulillah. Hari ini luar biasa. Ya. Ada hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Timbul, sosok yang luar biasa. Kemarin waktu saya ketemu pada saat acara di Pendopo sama beliau, saya pikir beliau itu orang yang serius, kemudian beliau itu selalu protokoler orangnya. Ternyata sahabat Bawaslu enggak juga nih. Ternyata beliau itu lebih suka santai daripada terlalu serius, terlalu protokoler. Langsung kita tanya, kenapa Pak Timbul? Ya, kalau bisa dengan biasa aja bisa, kenapa harus yang hal yang ruwet gitu ya? Kalau yang penting kan goalnya. Itu ya. Ya, yang penting goalnya. Yang penting goalnya. Padahal Bapak sebagai seorang PLT, artinya sebagai bupati ya di Kabupaten Probolinggo, adalah orang yang nomor satu yang harus benar-benar dijaga oleh jajaran, seperti oleh protokoler seperti ini. Gimana? Apakah ada semacam ketidaknyamanan dengan kondisi protokoler seperti ini, Pak Timbul? Karena Pak Timbul suka santai. Enggak juga, cuma saya kan kadang-kadang ya protokol boleh, protokol boleh. Sebenarnya pada hari ini kan juga gitu, saya informal meeting aja, saya pengen jalan-jalan karena saya diundang oleh Ketua Bawaslu untuk jalan-jalan sini, sudah itu saja. Sehingga hanya kan tadi malam saya ngomong, besok ke KPU sekalian dengan Bawaslu, itu saja sebenarnya. Yang penting kan niat saya untuk silaturahim bisa nyampe sekali. Ya. Jadi sebenarnya sahabat Bawaslu, Bapak PLT ini sebenarnya ada janji. Memang beliau itu pingin benar-benar informal, benar-benar santai. Bahkan tadi saja sampai di kantor Bawaslu ini, beliau langsung masuk belusukan langsung ke tempat bagian staf, kemudian ruang pimpinan, bahkan ke belakang ke musola. Lihat, sedemikian humble dan sedemikian sederhananya, tanpa basa-basi langsung masuk gitu. Dan kemudian Pak PLT kenapa ada giat seperti bahasanya tadi, coffee morning ini? Apa memang sudah gagas sebelumnya atau memang ini adalah program baru atau program apa ini, Pak? Iya, saya kan yang menginspirasi ya Mas Korip ini. Aduh. Ya, kemarin itu cobalah saya kalau nunggu ini jadwal ini kan terlalu nanti ini dan sudah ada jalan aja sudah gitu. Karena saya memang sering begitu aja. Kemana gitu aja. Asik ya. Gitu ya. Jadi lebih asik sebenarnya, sebetulnya akhirnya muncullah Coffee Morning di KPU, kemudian juga di Bawaslu. Baik, langsung kita sahabat Bawaslu ke masalah terkait dengan program-program pemerintah Kabupaten Probolinggo. Saya ingin juga Bawaslu mengetahui apa sih sebenarnya program-program dari pemerintah Kabupaten Probolinggo ini. Kami juga ingin mengkampanyekan, karena orang kemudian banyak tidak tahu atau mungkin apatis mungkin ya. Nah, kali ini kita ingin dengar langsung program-program apa ini Pak PLT yang sedang digalakkan atau mungkin yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo saat ini. Ya, jadi yang pertama tentunya biasalah program tentang pembangunan, tentang sosialisasi yang pada tahun ini kita fokuskan sebenarnya pada bagaimana kita untuk menuntaskan persoalan-persoalan tentang infrastruktur, kemudian SDM. Kami ingin menata sumber daya manusia ini agar bisa lebih tertata lebih baik lah.
tata lebih baik, kemudian persoalan-persoalan tentang sekarang yang lagi tren stunting, tentang kemiskinan, ini ya kita coba urai satu persatu persoalan-persoalan itu. Dan saya menginginkan kita melihat persoalan itu harus dari beberapa sudut, sehingga bahasa saya ya harus dengan riset lah, kecil-kecilan ada riset. Jadi kita itu melihat persoalan itu bukan ansih ketika ada misalnya ini terluka, kenapa terluka, lihat oh iya persoalannya begini, sehingga kalau kita urai semuanya itu akhirnya sebenarnya penyebabnya itu apa lah, itu yang harus kita obati penyebabnya itu, bukan kejadiannya itu. Nah ya, jadi misalnya tentang kemiskinan misalnya, kenapa dia miskin, kenapa tentang stunting, kenapa stunting, oh persoalannya mungkin dari pernikahan dini, persoalan tentang ekonomi dan sebagainya. Nah ini yang harus dilihat itu beberapa faktor itu, kemudian ayo kita kemudian cicil yang harus kita lakukan. Jadi semacam itu, termasuk juga masalah infrastruktur ini. Saya diskusi, jadi ajak diskusi kepala dinasnya. Selama ini kan biasanya ini misalnya rusak 5 kilo, ya 5 kilo itu yang harus digarap. Tapi coba sekarang itu yang rusak-rusak dulu, sehingga bisa semuanya bisa tertangani. Yang kedua, saya diskusi juga, ini kebiasaan kan kita itu sudah, kalau pengaspalan sudah semacam ini berbagi, tapi coba kita lihat, coba mungkin karena saya juga nggak tahu tentang geologi, tentang struktur tanah. Coba mungkin kan tiap daerah struktur tanahnya tidak sama. Nah ini juga perlakuannya seharusnya tidak sama. Betul. Nah jadi dilihat misalnya Pak Fatul Qorib di mana rumahnya? Di Pakuniran. Nah Pakuniran mungkin tidak sama dengan Keraksan struktur tanahnya, sehingga ini perlakuannya seharusnya tidak sama. Mungkin kedepannya semacam itu. Ya memang kita pelan-pelan lah semacam itu. Tapi kita coba untuk semacam itu, sehingga mungkin akan berpengaruh terhadap keawetan, kualitas dan sebagainya. Ya luar biasa, tidak hanya sekedar duduk di atas meja, tetapi juga ternyata Pak Timbul itu juga melakukan riset kecil-kecilan dengan turun langsung ke masyarakat, sehingga bisa membedakan mana, setelah disebutkan tadi, mana mungkin struktur berbeda-beda dengan Pakuniran, dengan Maros, dengan Keraksan. Nah itu tentu memerlukan turun langsung ya, dan sekarang apa yang dilakukan oleh Pak Timbul ya seperti itu. Ya, itu butuh kajian. Kalau bahasa kerennya kajian. Dan itu butuh orang ahli. Bukan saya sudah bidangnya, tapi paling tidak ini mungkin yang harus kita lakukan, persoalan-persoalan itu. Jadi misalnya yang tadi saya katakan itu, sehingga mungkin akan mendekati kebenaran. Itu yang mungkin bisa. Itu salah satu konsep yang luar biasa, sahabat Bawaslu. Dan mungkin yang perlu saya tanyakan akan kita sambungkan ke masalah yang ada kaitannya dengan Bawaslu ya, Kabupaten Probolinggo. Sahabat Bawaslu, pemilu serentak 2024 sudah masuk pada tahapan awal ini. Tahapan di mana sebentar lagi akan ada namanya verifikasi partai politik, ada pendaftaran partai politik kita sekitar 29 Juli ya. Dan saya ingin tanyakan adalah bagaimana peran daripada pemerintah Kabupaten Probolinggo menghadapi atau menyongsong pemilu serentak. Bahkan bukan hanya pemilu ini Pak BLT, pilkada yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Kalau pemilunya 14 Februari. Gimana pemerintah Kabupaten menyongsong gelaran pilkada dan pemilu? Ya, karena sebenarnya kita mitra. Jadi Bawaslu dan pemerintah ini adalah mitra, sehingga kalau secara teknis tentunya Bawaslu lah. Nah, kami menyiapkan apa yang perlu disiapkan dan menjadi kewenangan kami, dan kami sudah siap itu. Artinya sudah kita bicarakan hal-hal yang menyangkut administrasi dan sebagainya. Tapi yang paling penting bagaimana kesiapan kita menghadapi itu adalah ketika sekarang tahapan-tahapan ini sudah kita mulai untuk segera dikomunikasikan lebih awal, sehingga hal-hal yang memang diprediksikan kira-kira ini yang harus kita lakukan segera dengan lebih awal kan. Dan di antara hari ini nih kita kesini kan juga bukan hanya sekedar coffee morning, tapi ya bisa ngomong ngalor ngidul tentang persoalan-persoalan penyelenggaraan pemilu, sehingga mungkin dengan adanya kita ketemu secara informal ini akan lebih lebih cair daripada kita pertemuan formal yang mungkin dibatasi waktu dan sebagainya. Jadi kalau dengan demikian biasanya kalau informal itu
bisa keluar semuanya, ide-ide, mungkin gagasan-gagasan yang memang sebelumnya bisa tidak terpikirkan. Betul sekali, cerdas sekali ya. Jadi gagasan Coffee Morning itu bukan hanya sekedar apa ya, tapi banyak menghasilkan inovasi atau istilahnya solusi gitu. Dan alhamdulillah Bawaslu mendapatkan manfaat dari apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo, termasuk salah satu ini kantor kita. Dan tadi sekarang kita komunikasi dengan hal-hal yang mungkin sarana kita perlu usulkan kembali Bapak PLT. Dan saya merasakan itu, kami Bawaslu Kabupaten Probolinggo merasakan peran dari pemerintah kabupaten, dan mudah-mudahan ke depan akan semakin baik. Dan selanjutnya ini terkait dengan pemilu, sudah jelas bagaimana peranan pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam hal ini, dan sebagaimana juga amanah Undang-Undang 7 2017 ya sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo. Dan selanjutnya ini merupakan sesi terakhir ini, sesi closing statement. Pak BLT, Pak Timbul Prihanjoko, silahkan untuk memberikan pesan atau apa kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo atau sahabat Bawaslu di media channel YouTube kita. Dipersilahkan Pak untuk jadi harapan saya tentunya ini pagi ini saya dengan Ketua Bawaslu, ayo kita ciptakan rasa aman, ciptakan rasa tentram, sehingga ketika memasuki tahapan-tahapan pemilu ini semuanya bisa bergembira, semuanya bisa senang dan bahagia. Yang penting itu, jadi tidak perlu ruwet-ruwet lah kita itu. Jadi yang penting semuanya bisa terselesaikan dengan baik, tentunya dengan komunikasi dan diskusi yang semacam ini, sehingga tadi banyak sudah yang disampaikan Pak Fathul Qorib dalam tanda petik tidak saya siarkan ini kan ini. Siap. Tapi insya Allah lah pemerintah daerah dalam hal ini semampu kita untuk bisa mendukung penuh kegiatan dari Bawaslu. Siap, terima kasih closing statement yang luar biasa menghadapi dan menyongsong pemilu 2024. Marilah kita bersama-sama bersinergi. Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Bawaslu Kabupaten Probolinggo, KPU Kabupaten Probolinggo, dan rakyat Kabupaten Probolinggo hadapi pemilu dengan menyenangkan, senang, gembira, tanpa ada rasa tekanan apapun, karena itulah yang memang diharapkan oleh kita semua. Semoga perbincangan kita bermanfaat. Terima kasih Bapak PLT Bupati Kabupaten Probolinggo, Bapak Haji Dr. Andes Timbul Prihanjoko, telah sudi mampir ke sini. Yang informal tetapi luar biasa, banyak yang rombongan yang ikut ini. Ya mohon maaf ini. Semoga kita bisa bertemu kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.